Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang ringan dan juga tipis banget dengan bobot hanya 1,2 kg dan ketebalan hanya 1,6 cm. Dan yang menarik, laptop yang satu ini memiliki performa yang cukup kencang untuk ukuran laptop yang tipis, tapi dia juga hemat daya, serta yang lebih menarik lagi, dia dingin. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Swift 3 Ryzen 4000 series. Dengan SKU yang akan kita bahas kali ini, untuk prosesornya dia menggunakan Ryzen 5 4500U, 6 core 6 thread dengan base clocknya ada di 2,3 GHz yang bisa di boost sampai 4 GHz. Kemudian untuk graphic cardnya menggunakan IGP atau Integrated Graphic Card bawaan dari Ryzen 5 4500U yang dulu seharusnya namanya Radeon Vega 8, cuman sekarang sama AMD digeneralkan semua menjadi namanya itu AMD Radeon Graphics. Kemudian lanjut untuk memori RAM-nya. Memori RAM-nya 8GB LPDDR4 dengan speed 3200 MHz, dual channel, dan sayangnya untuk memori RAM-nya ini LP, jadi udah disolder di motherboard. Jadi ya nggak bisa di-upgrade, tapi untungnya udah 8GB dual channel karena AMD akan lebih optimal kalau memori RAM-nya memiliki konfigurasi dual channel. Kemudian kalau untuk storage-nya, untuk unit yang dipinjami oleh Acer ini memiliki kapasitas 256GB dengan speed hampir 2000 Mbps. Cuman kalau saya lihat di beberapa marketplace dan juga di website resminya Acer, untuk versi retailnya nanti SSD-nya berkapasitas 2 kali lipat lebih besar dengan 512GB yang seharusnya speednya juga sama aja karena bukan Gen 3 by 4, jadi hampir sekitar 2000 Mbps. Kalau dari segi desain, masih ciri khasnya Acer Swift banget dengan desain yang terlihat simple tapi profesional. Gak ada garis abstrak yang aneh-aneh, finishingnya warna silver dengan logo Acer yang memiliki aksen chrome, dan bahan material yang full metal serta sasis yang sudah menggunakan magnesium aluminium. Jadi rahasianya kenapa secara build quality dia bisa sangat solid, tapi secara bobot dia ringan banget 1,2 kg karena untuk jenis aluminiumnya udah pakai magnesium aluminium yang memang secara bobot dia ringan, secara build quality kokoh banget. Kemudian kalau untuk axle-nya sayangnya masih belum bisa dibuka dengan satu tangan, jadi untuk bagian bawahnya masih ngikut. Tapi untungnya, dan ini adalah hal yang saya suka dari Acer Swift sejak 2018, axle-nya ini memiliki fitur 180 degree lay yang bisa sejajar sampai dengan keyboard. Jadi kalau misalkan kalian orangnya seperti saya yang barbar, axle yang 180 degree lay ini istilahnya bisa lebih awet lah karena dia bisa sampai ke sana. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk presentasi, kita ya enak aja ya, misalkan ada 4 orang, 1, 2, 3, 4, mau menunjukkan nggak usah digeser-geser seperti ini. Ini loh hasilnya, nggak usah, langsung aja set seperti ini. Jadi semuanya bisa langsung lihat kayak gitu. Kemudian lanjut ke area keyboard. Untuk area keyboardnya terdapat fingerprint yang letaknya ada di pojok kanan untuk akses mudah login ke Windows Hello. Untuk touchpadnya sebenarnya secara feel udah nyaman dan enak banget. Nggak kerasa kalau laptop consumer atau laptop mainstream yang feelnya kadang kerasa kopong. Jadi untuk feelnya ini udah kerasa responsif, ciri khasnya ultrabook banget, servicenya pun juga nggak licin. Cuman menurut saya kalau misalkan diperlebar lagi dimensinya akan lebih nyaman kalau digunakan untuk browsing tanpa menggunakan mouse. Karena tangan saya ini ukurannya lumayan besar ya, jadi kalau touchpadnya terlalu kecil ya kadang kok udah hilang gitu touchpadnya. Jadi kalau diperlebar lagi menurut saya akan lebih baik. Lanjut untuk keyboard. Keyboardnya udah backlit single LED berwarna putih dengan 2 mode aja. Jadi ada mode off dan mode on. Nggak ada settingan untuk adjustment brightness. Tapi kalau untuk feel keyboardnya, walaupun Acer Swift 3 ini adalah laptop yang tipis dengan ketebalan hanya 1,6 cm, tapi travel distance-nya lumayan dalam. Jadi feelnya untuk mengetik itu udah tactile dan empuk banget dengan travel distance yang menurut saya pas. Lanjut ke sektor layar. Untuk ukuran frame-nya menurut saya udah 2020 banget, yang maksudnya udah modern. Jadi frame-nya itu tipis di ketiga sisinya, kiri, kanan, dan atas. Tapi untuk bagian atas memang agak sedikit tebal karena untuk meletakkan webcam yang resolusinya 720p 30 fps. Kemudian lanjut untuk spesifikasi layarnya. Jadi layarnya ini memiliki dimensi 14 inch dengan resolusi Full HD dan panelnya udah pakai IPS-nya Acer. Kenapa saya bilang IPS-nya Acer? Karena dari dulu ya Acer itu kayaknya jarang banget produknya yang menggunakan IPS level atau kasarnya IPS ke TN-TN-an. Nah ini udah real IPS, makanya saya bilang IPS-nya Acer. Jadi walaupun kita lihat dari sisi manapun itu nggak ada layar yang terlihat seperti TN, kayak
pudar dan warnanya berubah gitu sama sekali nggak ada. Lanjut ke sektor konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya udah pakai Intel AX200, jadi udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth-nya versi 5. Kalau misalkan kalian di rumah punya router Wi-Fi 6, kalian bisa memanfaatkan Wi-Fi 6-nya yang ada di laptop ini, jadi nggak perlu antri bandwidth, nggak ada lagi kalau digunakan untuk gaming, dan nggak akan buffering kalau digunakan untuk streaming. Kemudian kalau untuk port I/O-nya, di sebelah kanan terdapat Kensington lock, satu buah USB 2.0 dan audio jack. Di sebelah kiri terdapat input power USB Type-C dan USB Type-A 3.2 dengan fitur always on yang bisa digunakan sebagai power bank untuk ngecas smartphone. Kemudian kalau untuk audionya, untuk sekelas laptop yang tipis seperti ini, memang bassnya nggak imersif atau nggak terlalu powerful, tapi biasanya laptop tipis lain itu suaranya kayak cempreng, jadi lebih ke treble, bassnya nggak begitu kerasa. Kalau di Acer Swift 3 ini, suara bassnya masih terdengar empuk walaupun nggak bisa dibilang imersif banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya memiliki kapasitas 48 Wh. Memang kalau secara angka kayaknya nggak terlalu besar ya, 48 Wh. Cuman ini adalah laptop yang hemat daya. RAM-nya tadi LP, low power, kemudian prosesornya juga low power tanpa discrete graphic card. Jadi kalau untuk daytime baterainya untuk ukuran laptop yang tipis menurut saya lumayan awet. Ketika saya gunakan untuk browsing menggunakan Chrome, Wi-Fi-nya on, screen brightness 50%, volumenya ada di 25%, itu bisa bertahan sekitar 8 jam 50 menit. Cukup awet untuk sebuah laptop dengan baterai 48 Wh. Dan yang menarik, walaupun hampir semua komponennya ini hemat daya, Acer tetap memberikan single fan dan juga single heat pipe untuk sistem coolingnya. Dan untuk intake-nya itu ada di bawah, dibuang ke belakang di sela-sela keyboard dan layar. Untuk temperaturnya, ketika kita coba untuk stress test menggunakan Sensebench R15 dan kita loop sebanyak 10 kali, dengan kondisi best performance, laptopnya pun juga kondisi dicolok, dan hasilnya untuk maksimum temperaturnya ada di 89 derajat Celcius. Masih di bawah 90 derajat Celcius, jadi menurut saya sih termasuk dingin ya untuk sebuah laptop dengan sasis yang setipis ini, karena airflow-nya nggak setebal atau nggak seoptimal laptop yang biasanya dimensinya di atas 2 cm. Dan untuk skor Sensebench-nya, ketika kita loop sebanyak 10 kali dengan settingan rata kanan, yaitu best performance, laptopnya kondisi dicolok, untuk hasilnya itu stabil di angka 740 sampai 770 CB. Kemudian di skenario kedua tetap menggunakan best performance, tapi sekarang coba kita cabut casnya apakah ada penurunan performa, dan hasilnya tidak ada penurunan performa dengan skor Sensebench-nya itu stabil tetap sama di 740 sampai 770 CB. Kemudian di skenario yang ketiga, coba kita geser untuk power window-nya di better performance, dan hasilnya juga tidak ada penurunan yang signifikan, masih tetap di antara 750 CB. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKID, dan hasilnya Acer Swift 3 dengan Ryzen 5 4500U ini mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 12 detik. Lanjut untuk tes rendering di software Blender menggunakan template BMW, dan untuk CPU renderingnya mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 29 detik. Untuk GPU renderingnya 10 menit 26 detik. Untuk sebuah laptop yang low power menurut saya itu udah lumayan cepet. Lanjut ke tes 3D Max, Skydiver-nya mendapatkan skor 9515 dan di Firestack 2605. Di Time Spy stress testnya lolos dengan 99,7% dengan suhu average 80 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama langsung kita coba di game PUBG dengan settingannya rata kiri very low dengan resolusi Full HD. Dan yang menarik, Acer Swift 3 ini masih cukup playable untuk dimainkan dengan average FPS. Kalau ketika scene-nya ini nggak pakai mobil atau scene-nya kurang padat, sekitar 60 FPS, dan ketika naik mobil atau frame-nya lebih padat turun menjadi sekitar 40 sampai 50 FPS. Tapi perlu diingat kalau Acer Swift 3 ini bukanlah laptop gaming, jadi dia hanya menggunakan IGP dengan Radeon grafik, tapi masih kuat untuk gaming, jadi menarik banget. Kemudian lanjut ke game yang casual, yaitu Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya pun juga rata kiri, dan hasilnya masih sangat-sangat playable ya. Kalau di Valorant dengan average FPS-nya sekitar 80 sampai 100 FPS. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk game casual, game ringan seperti Valorant ini, Swift 3 nggak akan ada masalah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift 3 Ryzen 4000 series kali ini. Dan kesimpulannya, dengan harga SRP, nah harga SRP ya, tapi biasanya kalian bisa dapat harga di bawah SRP. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk harga SRP-nya itu 10.999.000 atau kita anggap aja 11 juta. Dan dengan harga 11 juta ini kalian sudah dapat Windows 10 pre-install, jadi udah ada di dalamnya, dan juga ada OHS 2019 atau Office Home and Student 2019 yang kalau misalkan kalian beli langsung di websitenya Microsoft itu sekitar 1.800.000, lumayan lah ya.
hemat sekitar 1,8 juta, dan istilahnya kalian bisa langsung pakai lah laptop ini, nggak perlu install aneh-aneh. Kalau untuk kelebihannya, tentu Acer Swift 3 ini ringan dengan bobot 1,2 kg dan ketebalannya cuma 1,6 cm. Dari segi performa, 6 core 6 thread dari Ryzen 5 4500U juga masih mumpuni untuk kebutuhan produktivitas medium. Kemudian kalau untuk gaming, asal grafiknya tidak rata kanan seperti yang kalian lihat tadi juga masih cukup. Tapi saya tidak mensarankan laptop ini untuk digunakan gaming, kecuali game casual seperti Valorant ataupun CSGO. Kalau game yang kompetitif, game AAA, menurut saya kalian ya jatuhnya salah segmen. Segmennya ada di Nitro 5 atau Predator. Tapi kalau bosen ya game-game casual tadi nggak masalah lah. Dota 2, saya lupa nyebutin, Dota 2 juga kuat. Kemudian kelebihan lain adalah dari sisi baterai. Jadi baterainya yang 48 Wh ini surprisingly lumayan awet, 8 jam 50 menit. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk produktivitas ringan seperti browsing aja, orang kerja itu 1 hari 8 jam. Jadi seharusnya masih cukup. Dan untuk waktu ngecasnya dari 20 ke 80% itu butuh waktu sekitar 1 jam. Dan 80% itu kalian gunakan lagi ya bisa lebih dari 5 jam. Lanjut untuk kekurangannya. Kalau menurut saya kekurangannya adalah opsi upgrade-nya yang terbatas. Jadi RAM-nya udah secara default 8 GB, nggak bisa kita tambah lagi karena sudah disolder di motherboard. Tapi untungnya dia pakai AMD, konfigurasi RAM-nya secara default udah dual channel. Walaupun nggak bisa di-upgrade, tapi untungnya masih dual channel. Kemudian yang bisa di-upgrade adalah bukan di-upgrade sih ya, diganti. Jadi SSD-nya kalau punya saya ini 256, tapi versi retail nanti 512. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade 1 TB, ya 512 GB-nya dijual buat tukar tambah yang 1 TB kemudian ditaruh di Acer Swift 3 ini. Kekurangan lain menurut saya ini kekurangan yang subjektif sih ya, selera. Jadi desainnya menurut saya sejak Acer Swift 2018 konsepnya ini sama, mungkin cuman diperlebar, diperkecil dimensinya, diringankan lagi, tapi secara konsep sama. Jadi logo Acer-nya di tengah, aksen chrome, finishing silver. Nah, saran saya buat Acer mungkin tahun depan bisa ganti desain lah ya, karena kalau dibilang jelek enggak, cuman udah terlalu lama pakai desain seperti ini. Jadi biar terlihat lebih Swift lagi gitu, lebih premium lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.